Halo Sam, kau lagi di mana Sam? Aku lagi di jalan iki. Oh, Sam, aku lagi di mobil. Wah, apik iki Sam. Oh ya wes, Sherlock ae. Oke. Duh, di mana si Are iki? Cek lama Halo, Sam? Di mana? Ini toh? Ini Lex. Mobil perusak pasar. Kok isa? Ya gimana lagi? Dia yang terbaik di kelasnya, termewah, terlengkap, tapi justru bukan yang termahal. Menarik. Ini adalah Chery Tiggo 5X. Welcome to RN Review. Nah, sebelum kita review Chery Tiggo 5X, kita ingin mengucapkan terima kasih kepada Chery Maijen yang telah meminjamkan kita unit test drive kali ini. Nah, untuk Chery Tiggo 5X sendiri itu ada dua varian. Yang pertama, yang paling tinggi itu adalah Tiggo 5X Champion. Dan yang terendahnya adalah Tiggo 5X Classic. Mari kita lihat ke dalam. Ini dia versi Chery Tiggo 5X yang klasik. Ada perbedaan di bagian velg. Yang Chery Tiggo 5X Champion itu memiliki velg ring 17 dan yang tipe klasik memiliki velg ring 16. Untuk harganya Chery Tiggo 5X itu sendiri, versi Champion dan versi klasik itu ada di sini. Bagi kalian calon pembeli Chery pasti kadang bingung, kayak servis lah, garansi lah, tenang. Servis di sini sudah ada disediakan oleh Chery Maijen dan juga untuk garansi kita harusnya tenang karena ada Mas Adit di sini untuk menjelaskan. Halo Mas Adit. Halo, Mas. Gimana Mas? Silahkan Mas dijelaskan garansinya. Untuk garansinya nanti untuk Tiggo 5X itu garansi 6 tahun atau 150.000 km. Oke. Itu sih. Sama ada lagi free jasa juga sih. Free jasa servis itu 4 tahun. Oke. Begitu. Banyak Mas ya. Nah ya cukup banyak sih Mas. Cukup menguntungkan Iya. bagi calon-calon buyernya. Nah, untuk kalian yang berminat beli Chery, silakan datang ke Chery Maijen, bisa walk in. Di sini banyak sekali unit yang bisa Anda lihat dan jika Anda berminat silakan hubungi kontak person di bawah atau bisa dihubungi Mas Adi. Oke, sekarang kita bahas desainnya aja lah dulu ya. Karena nggak afdol kalau kita nggak bahas desain. Yes, benar sekali. Oke, Jadi tampang depannya seperti ini. Menurutku ya, ini tampang depannya kalau kita lihat dari video-video itu jelek. jelek. Ini model tahun 2019 ya. Ya. Chery Tiggo 5X yang masuk di Indonesia adalah yang model 2019. Tapi setelah aku lihat langsung ini lumayan, Bagus kok, tampaknya. bagus. ya kan? Bagus. Lebih ke arah maco. Benar. Nah, mungkin yang agak mengganggu itu di bagian ini titik. Tapi itu nggak masalah, bisa di black room. Nah, Benar sekali. Ini kayak ada semacam ya, kalau mungkin bagi kalian diamond ini ya. yang agak mengganggu itu benernya bisa di black room. Jadi ini ya bukan sesuatu yang mengurangi nilai lah. Iya, dan di kelas harga segini, ini dia lampunya sudah full LED, LED proyektor, lampu sein LED, fog lamp juga sudah LED. Nah, Dan untuk ADAS-nya terdapat kamera. Dan di bawah ini ternyata Ada ada sensornya untuk adaptive cruise control-nya yang sudah ada traffic jam assist-nya. dan yang lebih suka dari mobil ini adalah ternyata mobil ini nggak banyak main chrome. Bagus. Iya. Dan kalau kamu sadar, lihat ini, Iya. garis-garisnya. Garisnya bagus. Lekuan dari depannya itu benernya maco mobil ini. Dia sudah clamshell bonnet, jadi bagus sekali kelihatannya. Kelihatan Maco, rapi. maco. Gitu. Nah, ayo kita lihat sampingnya. Oke, Nah, dari samping, mobil ini benernya cukup maco. Dan juga ada kas DNA Tiggo. ya benar. Khas banget. Nah, meskipun mobil ini compact SUV, yang aku suka adalah proporsional dari velg ke fender. Benar. Oh iya, ngomong tentang velg ban ya, di unit ini dia menggunakan ring 16. Ini padahal unit champion. Seharusnya champion itu mendapatkan ring 17 dengan profil ban 215/60 R17. Nah, uniknya lagi, ini untuk banyak, kita nggak tahu sih mereka apa ini, Linglong. Iya, harusnya dapatnya GT Comfort itu nanti. Nah, Ya. katanya sih ya, Ya. begitu. Dan kita lihat di bawah spion itu ada kameranya. Karena mobil ini sudah ada kamera 360. Bukan, bahkan kamera 540. 540 kan? ya.
yang bawahnya kelihatan. Nah, Sam, kita melupakan sesuatu, Sam. Oh iya, Kamu tahu nggak sih, mobil ini kan bukan yang termahal ya di kelasnya. benar. Tapi, Sam, depan belakang ini remnya udah disc brake, Sam. Wah, ini Hebat artinya loh, Sam. keselamatannya Bagus. Oh iya, mobil ini juga 6 airbag. oh iya, benar. Jadi fitur safety-nya sangat mantap ini mobil. Ayo kita bahas bagian belakang. Oke. Loh, Sam. Kok buka? Pencet kunci dah? Enggak. Kan sudah ada fiturnya. Oh, keren ya. Ada Iya. welcoming light-nya juga. Apa? Ada welcoming light. Oh iya, ada. Mari Mana kita bahas model bagian belakangnya nih? bagus sih. Dari sini tekuan ke bawah itu maco, garis-garisnya tegas. Lampu remnya bagus sih. Ya, dan kalau kalian sadar, ini sebenarnya lampunya modelnya mirip Rise, Oh iya. Oh iya. ya kan? Iya, benar. Agak berbeda gitu. Cuma loh. ini agak lebar. Ya, benar, agak lebar dan agak lebih soft, nggak yang tajam kayak Rise punya. Iya. Kalau personal preference, saya lebih suka ini. Sama. Ini jauh lebih bagus menurut saya. Apalagi ada aksen dua ini. Iya, Nah, ini bagus ini. terkesan lebih gagah dan elegan ya. Betul. Dan dari lampunya ini kita lihat ini sebenarnya lampunya bohlam semua, ya. Dari stop lamp, lampu sein, dan lampu mundur ini semuanya bohlam. Cuman didesain seperti ini itu kesannya seperti lampu LED. Jadi bagus sekali Chery Bagus sekali. mendesain lampunya seperti ini. Dan yang unik logonya ini timbul loh. Oh iya, Ini logo timbul loh. logonya timbul. Dan Ini buka bagasinya gini. bukan, buka bagasinya seperti ini. Oh, Nah, untuk kapasitas bagasinya, ya lega sih. ini lega banget sih untuk di kelasnya Lega ya kan? sih. Punya spare tire kah dia? Oh ada, space saver. Yes. Ya, bannya space saver ya. Ya oke lah. Ya oke lah untuk di kelas harga Nah. seperti ini space saver ya iya. Ya kita nggak bisa komplain. komplain terlalu banyak. Iya. Nah, ini ya biasanya nih kalau di mobil-mobil Eropa itu dia punya lampu yang bisa nyala sangat terang ketika fog atau winter. Nah, Iya. tadi kita bakal cari tahu ini bisa nyala apa enggak. Mobil ini bagus, maco, tapi Fake muffler. kenapa Ini ini? kenapa harus ada fake muffler ya? Kenapa ini? Ya. Ya, Karena knalpotnya ada di bawah sana. melengkung lagi. Oh ya, dan dia sensor parkirnya itu ada 3 titik. Ya, Ya, standar lah untuk di standar kelasnya lah. Dan tapi ini bagus loh. Model ini bagus. Oh ya, model ini bagus. Oke. Kita ke Oke. interior. Oke, sekarang kita lihat interiornya. Gas. Untuk interiornya, ini door panelnya untuk harga kelas segini ini bagus banget. Material empuk di sini. Ini plastik tapi di model seperti brush aluminium. Door handle silver dan bagus sekali modelnya. Ini lock door ada di sini, di sebelahnya tempat buka pintu. Untuk pengaturan spion ada di sini dan seluruh window sudah all auto. Di harga segini, semuanya sudah all auto. Luar biasa. Untuk setir terbuat dari kulit dengan flat bottom, pengaturannya tilt dan teleskopik. Lagi-lagi di harga segini. Lanjut, kita ke sisi dashboard. Ini material empuk, soft touch, bagus. Lalu ini material kulit, ya synthetic leather, tapi di harga segini dapat desain dashboard seperti ini luar biasa. AC juga terasa premium, ya kan? Layar MID yang untuk harganya lagi-lagi ini mind blowing sekali, ya kan? Pengaturan AC ya tidak ada tombol fisik, tapi minimal dia tidak ada di dalam MID dan masih diatur secara terpisah. Nice banget. Lalu tuas transmisi. Ya, feel-nya oke lah. Lalu dia ada electronic parking brake dan juga ada auto hold. Nice. Lalu ini seperti tempat wireless charging, padahal bukan. Jadi ini untuk naruh HP saja. Ada cup holder 2 di tengah. Di
Door panel ada lagi satu dan di sana juga satu. Lalu ini cara bukanya langsung dibuka saja dan ada charger di dalam sini. Dan ruang penyimpanan yang cukup dalam dan ini bisa digeser dan bisa dilepas. Nice. Untuk jok, dia bahannya sudah kulit ya. Ini perforated ya bagian tengahnya. Tapi dia belum ada pendingin jok. Tapi bahannya cukup enak dan duduk di kursi ini enak sekali. Posisi mengemudinya cukup ergonomis. Untuk MID-nya sendiri, di sini ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah distance to empty, average fuel consumption, habis itu fuel consumption yang berjalan sekarang, lalu ada trip, lalu ini adalah untuk musik. Nah, pada waktu kita mau mereset fuel consumption, kita harus menekan ini dulu, tombol di tengah. Lalu kita harus memilih fuel yang driving. Nah, ini dia. Kita harus pilih ini. Kita tekan yang lama selama 5 detik. Baru dia harus reset. Lama sekali. Habis itu kita harus kembali exit lagi untuk melihat di sini ada TPMS yang lagi-lagi unitnya kilopascal. Lalu untuk pengaturnya sendiri di sini kita bisa melihat vehicle setting, lalu kita bisa melihat cluster light, ada daytime running light dan ada ambient light. Mobil ini ada ambient lightnya, AC. Dan ini adalah yang terpenting karena kita mengatur ada semua dari sini. Yang pertama adalah lane departure warning dan kita bisa mengatur sensitivity. Ini bukan lane departure assist, jadi setirnya tidak bisa intervensi. Lalu ada steering mode, ada 2, comfort dan sport. Kami selalu merekomendasikan yang sport karena yang comfort itu ringan banget. BSD bukan bumi serpong damai, tapi blind spot detection, distance warning system, ada auto emergency brake. Yang pada saat pengetesannya kami jujur auto emergency brake-nya kenapa tidak bekerja kami juga kurang tahu, mungkin ada kesalahan di unit test drive ini. Lalu ada rear collision warning yang sangat berguna dan bekerja dengan baik tadi, pre-collision warning system bekerja dengan baik, adaptive cruise control yang bekerja dengan cukup baik, cuman pada saat dia mau ngegas, dia tuh sangat terkesan tergesa-gesa dan RPM-nya bisa tinggi sampai ke 4000. Dan pada saat di dalam kota kondisi banyak motor itu cukup sulit, tapi kalau di tol sangat-sangat reliable. Head unit ini juga dilengkapi oleh Apple CarPlay dan Android Auto yang masih belum wireless. Mobil ini juga punya kamera 360, jadi kita tekan tombol AVM yang ada di bawah dan kita bisa melihat, nah ini adalah kamera 360-nya, ada dari 2D view seperti ini, 3D view, front wide view, dan rear wide view. Dan 3D view ini kita bisa memilih point of view-nya dari sini, atau kita bisa langsung dari sini. Yang pengoperasiannya ya agak sedikit delay, tapi untuk mobil di harga segini, ini kita nggak bisa protes. Ini sudah luar biasa bagus. Dan pada saat kita berbelok menggunakan mobil ini, pada saat kita menyalakan sein ya dan berbelok, itu kamera 360-nya auto menyala dan menunjukkan sisi sebelah mana di mana kita belok. Misalnya kita mau belok ke kiri dan kita sein ke kiri, itu kamera 360 akan muncul dan menunjukkan sisi kiri dari mobil kita. Nice banget. Oke, lalu pengaturan jok, ya di harga segini kalian berharap apa kalau dapat elektrik? Masih manual, tapi feel-nya juga sudah enak kok. Ya. Dan sunroof. Nah, sekarang kita lihat ke kursi belakangnya Chery 35X. Nah, yang paling saya notice di sini adalah AC. Ternyata kita di row kedua dapat AC dan ini cukup enak. Terus ada tempat penyimpanan. Nah, tapi memang nggak ada charger di sini, nggak ada masalah.
Nah, untuk legroomnya sendiri untuk mobil compact SUV ini sangat lega. Dan juga headroom, oke lah, cukup lega juga. Nah, bahan dari joknya sendiri pun juga bagus. Dan kaki, nah ini emang kaki di sini kerasa agak ngantung ya. Kalau kalian bisa lihat di bagian sini ini agak ngantung. Tapi ya still nyaman lah duduk di sini. Dan di compact SUV, mobil ini punya armrest. Nah ini, enak banget ini bagus. Nah, jok belakang ini ya nggak bisa di reclining, ini udah fix. Nah, Oke, mari kita coba. let's go. Kita isi bensin dulu. Jangan lupa menggunakan RON 92. Oke. Wih, Pom bensin di situ. kameranya sangat Kamera 360-nya luar biasa sekali. 540 nggak sih benernya? 540. Ya sebenarnya nggak ada kamera di bawah ya. Blind spot ini Blind spot. Dan ini ada di layar. dan ada di layar. Ya luar biasa. Jadi ini Bagus. namanya BSD, bukan Bumi Serpong Damai. Blind spot detection. Ini bantu sekali sih fitur-fitur yang kayak gini-gini. Kadang suka ada motor nyelonong, mobil nyelonong, itu bantu banget. Ini setir ada 2 mode ya, ada comfort sama sport. Ini yang di sport. Oke. Kalau comfort aku yakin akan keentengan. Oke. Ya. Radius putarnya juga enak ya. Radius putar enak loh. Nah, radius putarnya itu kalau kita putar balik di gang-gang sempit gitu enak, Kayaknya ini, enak banget. ini mobil. Mari kita isi bensin. Ah, ini kamera 3 awak 540. Enak banget. Dia itu pintarnya adalah pada saat kita belok ya, kita rating dan belok itu Iya. dia Iya, langsung muncul langsung kamera muncul. 360 Betul. ke sisi di mana kita mau belok. Nah, itu bagus sekali. Mobil ini punya dimensi yang cukup compact di kelasnya. Bukan yang paling compact, tapi cukup compact. Panjangnya 4318 mm. Lebarnya 1830 mm dan tingginya 1670 mm. Wheelbase 2610 dan berat mobil ini itu di 1376 kg. Mesin dari mobil ini 1500 cc, 113 PS dan 138 Nm. Yang disalurkan ke 2 roda depan menggunakan transmisi CVT. Mobil ini agak-agak apa ya? Tanda kutip lucu. Lucunya seperti ini. Mobil kita lihat dari luar itu kayak mobilnya itu mungil, tapi berotot. Iya kan? Iya benar. Ya nggak mungil-mungil juga kalau kita Nggak bandingin mungil. dengan Alphas, dia juga lebih besar loh. Oh iya, dia lebih besar jauh lebih besar. Bukan lebih besar, sorry, tapi lebih lega. Oh iya. Kita bilang interior, kita bilang dalamnya. Dan lebih besar sedikit lah kalau Alphas ya kan. Berat dari mobil ini 1376 kilo. Berat itu untuk Cukup kelasnya. Cukup Kalau berat. kita bandingkan dengan Iya. mobil-mobil di kelasnya, ini mungkin yang paling berat. Nah, berbicara kita ngomong berat, tapi itu ada kompensasinya. Mobil jadi jauh lebih kedap. Benar. Ini mobil dari tadi Nggak dengar suara itu apa. barusan ada mobil itu ada Avanza Ini lewat, ada motor. ada 3 motor, ada 4 ya, Nggak dengar. 4 motor lewat. Hampir tidak terdengar sama sekali. Yang terdengar itu dari tadi cuma suara Road noise sen, saja. road noise, sama ini suara apa? Ini Suara tombol-tombol. kalau harus kita bandingkan dengan mobil lain, bahkan yang tidak di kelasnya seperti MG VS, ini menurut saya lebih kedap. Kayaknya sih ya. Iya kan? Kayaknya sih ya. Iya. Kalau dibandingkan Wuling Alphas mungkin ini sedikit lebih kedap. Ini kedap Ini banget. Kedap banget. Ini kedap banget. Enak banget ini. Iya, betul. Kayaknya lebih kedap. Iya. Tapi memang iya, tadi kita buka kap mesinnya itu berat banget. Dan Kita biasanya setiap hari itu disetir dipotong truk, dipotong mobil sama motor, ini dipotong truk. ya, takut Seram. takut Pak. Iya. Nah, lanjut ke tadi kita buka kap mesin ya, itu cukup unik kalau kita bilang kita buka kap mesin ya. Kalau kita bilang berbobotnya, emang tadi kita buka kap mesin berat banget itu. Iya, benar. Dan itu kayaknya terberat di kelasnya memang kap mesinnya doang. Iya, benar. Jadi kalau kita lihat Chery Tiggo 5X, dia itu punya sasis yang sangat-sangat rigid ya. Nah, di depan posisi itu ya, kamu nggak rem ya. Coba ya, kita Oke, jalan oke. Kita coba. 35, kita jalan 35. Kita jalan 35, kita 35 coba. ini parah. Wih,
Cuma gitu doang. Cuma gitu doang. Kita itu tadi polisi tidur yang ya agak tajam sedikit ya. Tajam tapi nggak setajam itu. Ya. Kita coba lagi kah? Coba lagi. Di kecepatan 35 lagi. 30 nih. 30. Udah gitu aja. Gila. Nice one. Nice one ya. Nice one Jerry. Ini menurut aku ya di kelasnya ini adalah The best. suspensi ternyaman. Nyaman. Nggak ada lawan. Nggak Ya bisa. emang kalau menurutku emang komparasi head to headnya dia itu cuma Alves, udah itu doang. Benar. Kalau kita bicara kompetitor yang ya gitu nggak usah kita sebut ya, itu ya nggak enak. Nah, mobil ini suspensinya itu bagus banget kalau menurutku. Ketika dia udah kena benturan ya, berarti kan dia damping, dia akan ke kompres. Nah, ketika dia ngelepas, dia itu nggak langsung gini, tapi dia kayak ditahan pelan-pelan gitu. Itu yang bikin mobil enak. Tadi emang kalau kita kecepatan pelan, emang nggak kerasa, terutama brake feel ya, brake feel-nya nggak kerasa. Ketika kita sudah mulai kecepatan agak tinggi, ini mulai kerasa brake feel-nya. Jadi brake feel-nya itu unik, karena emang dia mungkin orientasinya mobil yang comfort. Ketika kita rem, itu dia seperti kayak nggak mau berhenti. Padahal dia nurunin kecepatan. Iya. Ya kan? Otomatis muscle memory kita itu pasti mikirnya, oh kita ngerem dong, berarti kalau saya gini, tuh kok nggak berhenti, kita tambahin rem dong, bener? Iya benar. Nah, ketika kita tambahin rem langsung jadi pakem banget. Itu ingetin aku sama karakter remnya mobil Innova. Ya, mirip-mirip seperti itu karakternya. Iya. Jadi kita tekan sedikit, masih agak kurang, tekan dikit, masih agak Iya, kurang, kita tekan dikit lagi. Gini. Dulu. Nah, ini seperti ini kan. Nah, ini aku remnya nyantai ini. Tapi nyantai. nggak yang ekstrim kan? Nggak yang ekstrim. Nggak yang ekstrim. Cuma tapi kalau kita ngeliatin polisi tidur kan, kita nggak tahu tuh. Nah, itu kadang kerasa bener-bener kayak, Iya. Kadang-kadang kita polisi tidur tuh ngerem segini, tiba-tiba pas pada waktu kan ban depan kena polisi tidurnya, iya. zet jadi begini. Iya. Dan nah ini, jadi kita barusan stop and go ya. Kita barusan berhenti terus kita gas. Wah, Supra Pink lucu juga. Oke. Sorry, Salvo. Nah, ketika kita stop and go, kita lepas rem, itu ada yang menurut aku kayak CVT-nya dia masih agak mikir. agak mikir. Which is wajar. Wuling Wajar. Alves juga seperti itu. Wuling Alves. Nah ini ya. Ah. Nah, dia tuh masih mikir. Masih mempersiapkan. Nah, Tapi kebanyakan CVT juga seperti kebanyakan itu. CVT seperti itu. Jadi kita nggak bisa terlalu banyak komplain karena emang CVT-nya seperti itu. Karakter Iya, CVT benar. ya. Tapi ini mobil yang cukup nyaman dan cukup menyenangkan. I mean menyenangkan dalam arti itu comfort way ya, bukan menyenangkan yang Ini comfort fun to drive. No. Ini hands down per tanggal video ini menurut aku ini mobil ternyaman di kelasnya. Sama. Bukan yang paling asik. Kalau yang paling asik mungkin aku harus milih Honda PRV mungkin. Atau bahkan kalau aku bilang sih race. Karena race mesinnya powernya lebih besar, Pak. Dia 1000 turbo. Iya. Jalan enak. Wah, cuma gitu doang. Iya. Wah. Oke, itu di depan kita coba handling itu. Boleh. Kita coba belok yang Ya, speed 30 agak ya. tajam sedikit. 35 lah. Speed 35, speed 30. Karena mobil umumnya kan belok segitu. Jadi kita ambil wajarnya saja. Oh, sorry, lebih ternyata. Ya 40 lah. Ini. Ya, kita belok 40 ya, agak dibanting sedikit setirnya. Limbung, tapi ternyata setirnya direct jadinya. Kayak dia ada ya, tiba-tiba berubah jadi direct. Enak sih, cuma tapi kita tetap limbung karena mobil ini empuk memang. Tapi nggak yang limbung banget, Iya bisa. Ya karena mobil ini berat juga sih. Iya, Wajar. jadi wajar. Dan untuk mobil yang terberat di kelasnya limbung seperti itu oke kok. Oke banget. Oke banget. Cuman memang harus diakui ini suspensinya yang menjadi favorit Top. kita. Top sekali, ini enak banget dan kekedapannya Oh iya, setuju. dan fitur-fiturnya. Dan joknya ini enak loh. Joknya Nggak bohong. enak. Joknya enak loh. Biasanya mobil itu kalau kita nyetir itu udah kerasa dari awal joknya itu enak banget. Ketika kita masuk mobil itu udah wah kerasa lah gitu. Ini mobil aduh kayak duduk di sofa beneran enak banget. Iya benar. Enak full. Kaki-kakinya enak. Ya, oke, sekarang yang nyetir aku. Karakter setir dari mobil ini ya, ini setir enak. Ya, nggak direct amat ya, agak kurang lah ya. Cuman masih dapat. Tapi feedbacknya cepet
sekali. Kecepatan ini feedbacknya. Harusnya di-improve ini, feedbacknya dikurangi sedikit gitu. Tapi overall feel setirnya itu cukup komunikatif, bobotnya ada sedikit dan enak. Cuman feedbacknya agak kecepatan. Udah, itu aja. Ya, setuju soal ini. AC sudah kita matikan dan sekarang kita berada di tidak ada mode mobil. Iya, nggak ada mode. Baru ingat. Oke, 3, 2, 1. Let's go. Oke, sekarang kita coba ACC-nya pada jalan yang agak padat ini ya. ACC on, kita set kecepatan di 35 km per jam aja lah. Lalu kita setting jarak, kita atur di level 2. Dari level 1 sampai 3 ya. Kita setting di level 2. Tadi kita dapat level 1 aja masih dekat kok, tapi kita main aman aja di level 2 ya. Nah, ini ngerem ini dia. Oke. Yang agak ngeri itu sebenarnya motor. Apalagi motor yang suka nyelonong. Makanya kita coba. Kita tetap siap siaga, ya, kaki ada di pedal rem. Karena kita nggak boleh rely terlalu banyak kepada itu ICC. Ya, benar. Meskipun dia menjalankan sendiri, dia bisa automatic braking, cuma gimana kita tetap harus tetap siaga. Gitu ya, teman-teman. Benar. So far so good ya. Terasa halus ya. Itu tadi handling Tidak masalah sih di mobil ini. Setirnya agak kurang direct sedikit lagi ya, karena direct sedikit cuma, tapi ya mungkin kalau terlalu direct kita agak nggak enak ya. Oke, handlingnya oke. Handling wise ini enak. Setirnya juga masih cukup komunikatif. Kita coba lagi. Kecepatan 60 ya. Kecepatan 60. Kita putar agak tajam. Ya ada limbung sih. Ya limbung lah. Tapi enak. Oke. Nggak yang gini. Nggak limbung-limbung amat. Nggak limbung amat, tapi Oke. cukup oke. Nah, mari kita coba di tol. Sekarang kita coba di top ini. Oke. Mantap. Kalem dulu. Kita langsung nyalain ACC aja. Langsung kita set di. Langsung di kecepatannya kok nggak mau. Nggak bisa karena belum dipencet set ini dulu. Jadi pencet set ini set dulu, terus langsung. Nah itu tempat mana? Nah kalau dari start 30 kemudian ke 60 dia akhirnya cukup. Ya nggak kasar sih, ini halus sih. Nah kan halus kan? Ya dia namanya ACC-nya. pelan, dia namanya pelan. Nah ini kita rating. Pelan ditambah. Nah ini agak kasar sih. Dia Kasar banget. Nah itu. Jadi lane departure-nya ternyata dia baru. Oh. Ya. Bentar. Tapi ada intervensi nggak? Nggak ada intervensi ya? Nggak ada intervensi. Artinya memang dia benar nggak ada intervensi. Jadi dia lane departure warning sensitivity walaupun bisa diatur, ternyata dia nggak ada intervensinya memang benar. Jadi dia itu karakternya sometimes bisa halus ACC-nya, tapi kadang juga bisa kasar. Kadang bisa kasar banget kayak tadi contohnya. Jadi begitu dia jalannya flat, dia langsung mur gitu. Nyetir ACC-nya ini ya mungkin bukan ACC yang terbaik lah, tapi untuk di harganya ini sudah gila. Yep. Apakah ACC-nya Halus? menakutkan? Enggak juga kok. Bukan ACC yang menakutkan, tapi juga nggak bisa bilang ACC-nya yang Bukan yang terhalus. Bukan yang terhalus. Cuma tapi bisa dikategorikan sebagai yang cukup smooth. Karena gini, dia namanya pelan-pelan. Nah ini Tuh lane departure warning itu. berarti dia kalau hijau itu udah nyala.
Ya, jadi ketika kita lihat logo lane departure-nya hijau, artinya dia nyala. Tuh, pada saat ada mobil di depan kita, jaraknya agak jauh dikit lah itu, dia langsung mengurangi kecepatannya sedikit, ngikutin mobil depan. Oh iya. Jadi sensornya bagus. Sensornya bagus. Hanya saja pengaplikasiannya torsi tenaganya itu tidak terlalu halus ya. Ya. Sometimes. Gitu. Mungkin karena komputer banyak kita kurang tenaga. Iya, tadi pada saat kita keluar dari gerbang tol ya kan, kita masuk dari gerbang tol ya kan, kita set kecepatan maksimal di 80, dia langsung ngegas banget, itu RPM-nya agak tinggi. Tuh. Iya deh, benar. Ini Untuk dia pelannya dia halus. ini sangat reliable sih kalau di tol. Cuman kalau di dalam kota, kondisi banyak motor dan jalan yang ruwet, Kayaknya kurang. Nah, begitu kita pindah jalur tuh, langsung ikut Tuh. mobil depan, tapi RPM-nya sampai 4000 tuh Iya, tadi. iya, Ayo, iya. tuh. ya itu yang mungkin bisa dibenahi. Karena Iya. kadang ada kurang Iya. kurang smooth. Iya. Tapi yang jelas, kesimpulannya adalah ACC-nya, adaptive cruise control-nya di tol itu menurut kami sudah sangat reliable. Sangat bagus. Kalau di dalam kota masih agak menakutkan sih, jujur ini. Masih agak menakutkan. Karena motor-motornya sebenarnya. Jadi noise dalam kabin masih ada, memang road noise, cuma tapi nggak yang semasuk itu kok ya. Iya, benar. Road noise aja agak masuk gitu. Sangat-sangat wajar tapi. Oh iya, ini memang lane departure-nya. Nah, Itu nggak ada intervensi ya dia. nggak ada intervensi. Lane departure-nya itu nggak harus adaptive cruise control-nya nyala kok. Cuma ngasih peringatan aja. Oke. Bentar, habis ini kita coba 100 km per jam. Apakah mau wash ini mesinnya? Apakah terasa gembot? Oke. Oh, dia kalau terlalu dekat dengan mobil depan, dia ada Nah. tulisan attention to obstacle. Jadi kita kecepatan 100 ini, ya, RPM-nya sekitar 2000 lebih dikit. 2100, 2000, 2100, 2200. still oke. Ya masih oke lah. Suara ya enggak sih, enggak. Noise mulai kelihatan ada masuk dikit. Sedikit banget. Road noise masuk, cuma tapi enggak yang se-annoying itu kok. Masih bisa ditoleransi dan menurutku ini masih hening untuk harganya. Sekarang kita masuk ke pros and cons-nya. Mulai dari pros. 1. Suspensi yang sangat nyaman. 2. Fitur yang berlimpah. 3. Kekedapan kabin yang luar biasa dan juga interior yang sangat mewah. Oke, cons-nya adalah adaptive cruise control-nya yang sometimes bisa kasar. Yang kedua adalah kaca dari belakangnya itu visibilitasnya terlalu sempit. Dan yang ketiga, setirnya, feedback-nya itu terlalu cepat. Nah, dan juga ada satu yang harus di-highlight, yaitu adalah 0 to 100. 0 ke 100 dari mobil ini 14,7. 14,7 detik. Nggak bisa dibilang bagus, tapi ya. Tapi ya, it is what it is. Cukup karena mobil ini mengingat bebannya lumayan berat. Ya. Jadi, apakah mobil ini worth it? Menurut kami, sangat worth it. Let's go. This has been RN Review. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe.